Apakah kalian pernah mendengar konflik agraria? Mengapa konflik agrarian selalu menidas hak-hak rakyat kecil demi kepentingan sebuah perusahaan besar atau bahkan proyek pemerintah, dan mengapa konflik agraria selalu menimbulkan masalah sosial? Maka dari itu kita ulas di 1 menit ilmu. Tanah sebagai sumber daya alam yang penting adalah jantung dari kehidupan, namun perebutan atas tanah seringkali memicu konflik, yang dikenal sebagai konflik agraria. Konflik agraria adalah perselisihan antara kelompok-kelompok masyarakat, perusahaan, atau pemerintah mengenai penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan tanah. Di Indonesia, konflik ini sering terjadi antara petani lokal dan perusahaan besar yang bergerak di sektor perkebunan, kehutanan, atau tambang, dan lain-lain, yang harus menggunakan tanah yang luas, dan biasanya di balik itu kepentingan ekonomi, ya tidak salah lagi duit. Untuk menyelesaikan konflik agraria, dibutuhkan dialog dan mediasi yang adil antara semua pihak. Pemerintah harus hadir sebagai mediator yang netral, memastikan hak-hak masyarakat terlindungi dan pembangunan berjalan berkelanjutan. Tapi terkadang di balik itu juga ada sih oknum pemerintah yang bermain di balik layar. Entah itu persetujuan izin. Dalam banyak kasus persetujuan izin tambang dan hak guna usaha, HGU lahan, pemerintah seringkali berperan sebagai pihak yang bernegosiasi dengan perusahaan. Proses ini biasanya melalui mekanisme formal, seperti pengajuan izin oleh perusahaan kepada instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ISDM) untuk tambang, atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk HGU. Namun seringkali masyarakat, terutama petani atau masyarakat adat yang mendiami lahan tersebut, merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa memicu konflik agraria ketika tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun diberikan kepada perusahaan tanpa konsultasi atau kompensasi yang layak. Biasnya banyak tantangan dalam proses ini, yaitu kurangnya transparansi. Masyarakat sering tidak mendapat informasi yang cukup tentang negosiasi antara pemerintah dan perusahaan. Kemudian pengabaian hak masyarakat adat. Banyak tanah adat atau tanah yang dikelola secara tradisional tidak tercatat secara formal, sehingga mudah diberikan izin tanpa mempertimbangkan kepentingan komunitas lokal. Kalian pasti bertanya, mengapa tanah yang tidak tercatat secara formal banyak menimbulkan konflik? Tanah yang dikelola masyarakat tanpa kepastian hukum. Jika seseorang mengelola tanah yang tidak tercatat di BPN dan tidak memiliki bukti formal kepemilikan, misalnya sertifikat, tanah tersebut berpotensi diklaim sebagai tanah negara jika tidak ada pihak yang secara sah dapat membuktikan kepemilikannya. Misalnya, jika tanah tidak dikelola atau digunakan, atau ada sengketa dengan pihak lain, negara bisa menganggapnya sebagai tanah terlantar dan mengalihkan statusnya menjadi tanah negara. Itulah ulasan singkat mengenai konflik agraria. Selanjutnya kita akan bahas pandangan Islam dalam konflik agraria. Oke, jangan lupa like dan subscribe.